Bagi anak-anak Selamat pagi Romo. sudah siap? Siap. Oke. Yakin? Mempelai berdua dan saudara-saudari sekalian, selamat datang di Gereja Santo Petrus dan Paulus Klepu ini. Semoga rahmat, damai, sejahtera, dan kasih Allah berlimpah-limpah atas kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Yang terhormat Romo Thomas Ariwibowo PR, saya sebagai wakil keluarga kedua mempelai, perkenankanlah kami menyerahkan putra dan putrinya, yakni Saudara Antonius Jugo Priantoro dan Saudari Maria Yasinta Vika Oktaviani untuk dimohonkan berkat bagi perkawinan mereka. Maka dari itu saya serahkan calon kedua mempelai ini sepenuhnya kepada Romo. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu kepada gereja untuk melangsungkan tugas yang suci ini. Semoga dengan perantaraan gereja, pernikahan mereka diteguhkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Mempelai berdua yang berbahagia, atas nama gereja, saya akan memohonkan berkat Tuhan untuk menyucikan cinta kasih Anda berdua dalam membentuk keluarga yang baru dan sejahtera. Sekarang persiapkanlah dirimu dengan hati yang suci agar pantas menerima rahmat Tuhan dalam sakramen ini. Semoga rahmat Tuhan turun kepada saudari-saudara, agar dengan hati yang suci menghadap kepadanya dalam upacara yang kudus ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Vika dan Yugo serta Bapak Ibu, saudari-saudara, anak-anak semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Apa kabarnya pagi ini? Yugo, Vika, apa ya? Cukup tidur? Tenang, satu luar berarti mantan ya. Ini di riasnya paling wingi ke bar maghrib ya sampai hari. Baik,
Pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan ini. Kita mau menyaksikan saudari-saudara kita, Antonius Yugo Prihantoro dan Maria Yasinta Vika Oktaviani, yang akan saling meneguhkan janji kesetiaan mereka, janji perkawinan mereka di hadapan Allah dan kita semua. Menyaksikan dalam arti itu tidak hanya sekedar delok, tapi sungguh kita semua yang hadir di sini menjadi saksi pernikahan perkawinan mereka. Dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita memohon kepada Tuhan sumber kasih yang sejati agar berkenan memberkati kedua calon mempelai dengan penuh rasa syukur dan atas segala yang telah kita terima, dan dengan kesadaran akan keterbatasan dan kelemahan kita untuk dapat terus bertekun, bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Kita bersama mendukung niat baik mereka berdua dengan doa dan persaudaraan kita. Saya akan memimpin upacara sakramen Ekaristi dan sakramen perkawinan ini dengan cara Katolik. Terima kasih atas kehadirannya saudari-saudara yang tidak beragama Katolik. Senantiasa mohon restu, mohon doa, mohon dukungannya untuk mereka berdua. Saudari-saudara, sekarang mari kita menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa agung penyelamatan kita ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan semua orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menguduskan cinta kasih antara pria dan wanita dan mengangkat perkawinan menjadi sakramen, lambang cinta kasih persatuan Kristus dengan gereja. Berkatilah kedua hamba-Mu ini, Antonius Yugo Prihantoro dan Maria Yasinta Vika Oktaviani, agar semakin menyadari arti kesucian hidup berkeluarga dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Berkatilah juga cinta kasih mereka, agar tahan uji dalam suka dan duka, dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang
segala masa. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Seperti
Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bujung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Silahkan duduk. Pengen apa? Pengen apa? Pengen khotbah atau memilih sing endi ya? Bapak Ibu, dari saudara yang terkasih, suster, dan secara khusus Vika dan Yugo yang senantiasa dikasih dan diberkati Tuhan. Kalau kita bersama tadi mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan, bacaan Injil yang dipilih mereka, pasangan ini Vika dan Yugo, untuk kita semua, dan juga yang pasti juga untuk mereka renungkan tentu saja. Kita akan tawarkan satu hal berikut, bahwa hidup perkawinan itu akhirnya bukanlah soal dua pribadi, bukan soal Vika dan Yugo saja, tetapi Vika, Yugo, dan Tuhan. Dan hal ini tidak pernah boleh dilupakan, tidak pernah boleh dihilangkan di dalam keseluruhan hidup perkawinan itu. Sama hidup perkawinan kali, Tuhan tidak pernah boleh ditinggalkan, Tuhan tidak pernah boleh dilupakan. Dalam bacaan tadi ada satu peristiwa di mana ketika perkawinan
Ada pesta perkawinan, pesta pernikahan terjadi dan berlangsung. Si tuan rumah sudah mulai mengalami krisis kekurangan, kehabisan anggur. Jadi saudara yang terkasih, sungguh ini menjadi sesuatu yang diperlukan konteks pesta perkawinan di Kana tadi oleh tuan rumah, oleh mempelai. Kalau kemudian ya meski tadi ketika dinyang diminta oleh ibunya, tuan rumah kehabisan anggur, ibu saatku belum tiba. Tapi karena permintaan ibunya, Tuhan Yesus selalu bertindak. Tuhan Yesus selalu berbelas kasih kepada pasangan itu, kepada keluarga itu. Dan mukjizat pertama terjadi, mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Tulis di sana itu yang menjadi salah satu tanda Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Hugo dan Vika ini, kalau boleh saya sharing, itu pasangan yang paling calon manten yang paling luar biasa bagi saya. Sampai ya seumur semua manten saya itu tidak ada yang seunik mereka ini. BKB mesti unik, tapi dalam arti tertentu apa yang harus saya tangani, apa yang harus saya perdalami itu tidak seperti mereka. Tetapi pada detik-detik terakhir, dan itu yang menjadi catatan peneguhan dari catatan khusus atas kanonik saya sendiri, mereka itu lalu kemudian saya tanya pribadi lepas pribadi, Vika, apakah kamu sungguh sudah yakin, sudah mantap untuk melanjutkan pernikahan ini? Lepas dari undanganmu sudah beredar, lepas dari tanggal pernikahan sudah ditentukan, lepas dari apa ya, kayak jenenge delegasi pernikahan kepada saya sudah diberikan. Nah, karena sampai hari ini pun bisa, sampai saat ini pun bisa. Ketika mereka salah satu atau dua-duanya stop Romo, tidak dengan sadar, dengan sepenuh hati tidak mau melanjutkan pernikahan ini, bisa dan sah. Saya pun ya. Kenapa? Karena sakramen perkawinan ya itu, kekasannya itu. Saya tidak menerimakan sakramen perkawinan kepada mereka, tetapi mereka lah yang saling menerimakan sakramen perkawinan itu. Saya saksi peneguh saja. Ya, kalau lupakan saya sesudah perkawinan itu sangat saya anjurkan. Tapi kembali, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah lupakan kepada pribadi siapa, kepada Allah yang engkau iyakan panggilannya itu. Padanya kalian berjanji, bukan kepada saya. Maka senantiasa itu, wes, ya semoga dengan segala hal yang sudah kita bicarakan bersama, dengan masa lalu latar belakang kalian berdua yang juga sudah kita olah bersama, semoga pengakuan kalian sungguh keluar dari hati nurani dan kejujuran kalian, dan menjadi modal yang baik untuk kalian berdua melangkah hidup di dalam perkawinan suci ini. Melangkah tidak hanya berdua, tapi bertiga bersama Allah. Maka senantiasa sebagaimana Bunda Maria tadi, berdoa, menyapa, meminta pertolongan Tuhan Yesus. Demikian pula teladan baik dari Bunda Maria itu kalian.
jaga kalian lakukan setiap waktu, setiap saat. Senantiasa libatkan Allah dalam hidup perkawinanmu. Sebab ketika Allah sudah kalian tinggalkan, jangan tunggu masalah datang. Masalah itu sebenarnya sudah datang. Maka dengan sepenuh keyakinan sebagaimana lemahnya, rapuhnya keyakinanmu yang sepenuhnya akan disempurnakan oleh rahmat dari Allah, maka mari kita lanjutkan upacara suci ini, kita lanjutkan liturgi perkawinan untuk Yugo dan Vika. Saya juga mohon restu, mohon berkat dari panjenengan semua, para orang tua, juga seluruh keluarga, sahabat-sahabat yang hadir menyaksikan peristiwa agung, peristiwa kudus, peristiwa suci, janji perkawinan ini. Dan mereka juga boleh diberi kekuatan keteguhan iman dalam menjalani menghayati hidup perkawinannya. Amin. Muliaan kepada Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Mari kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Antonius Yugo Prihantoro dan Maria Yasinta Vika Oktavian yang berbahagia. Kalian datang ke sini bermaksud saling menerimakan peneguhan ikatan suci kalian berdua sebagai sakramen dalam perkawinan suci. Maka perkenankan saya bertanya kepada kalian masing-masing. Antonius Yugo Prihantoro, sungguhkah Anda dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan sungguh ikhlas hati. Bersediakah Anda untuk mengasihi dan menghormati istrimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Maria Yasinta Vika Oktaviani, sungguhkah Anda dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan sungguh ikhlas hati. Bersediakah Anda untuk mengasihi dan menghormati suamimu sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah Anda menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan mendidik mereka menjadi orang Katolik yang setia? Ya, saya bersedia. Jadi saudara sekalian, sekarang tibalah saatnya untuk meresmikan perkawinan Antonius Yugo Prihantoro dan Maria Yasinta Vika Oktavian ini. Saya persilahkan calon mempelai untuk berdiri, saling berhadapan dan berjabat tangan, kemudian bergantian mengucapkan janji perkawinan. Para hadirin saya persilahkan untuk berdiri, ikut serta menyaksikan dan memberikan doa dukungan restunya atas janji setia kedua mempelai ini. Di hadapan Allah, imam, para saksi dan seluruh umat yang hadir di sini, saya Antonius Yugo Prihantoro memilih engkau, Maria Yasinta Vika Oktaviani, menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya.
di hadapan Allah, imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini. Saya, Maria Yasinta Vika Oktaviani, memilih engkau, Antonius Yugo Prihantoro, menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaanmu, yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Jadi saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, dan menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak pernah boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh siapapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air. Pandanglah dengan rela hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Maria Yasinta Vika Oktaviani, mempelai perempuan, dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Antonius Yugo Prihantoro, tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga mereka ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan perhidup mereka. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan, dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berkatan cincin.
Ya Allah, sumber kesetiaan yang sempurna, kami mohon berkatilah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sepasang cincin perkawinan, sumber kesetiaan yang sempurna. Kami mohon berkatilah sepasang cincin perkawinan ini yang merupakan lambang kesetiaan dan cinta kasih hamba-hamba-Mu ini. Semoga cincin ini selalu mengingatkan janji mereka di hari bahagia ini, dan kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, seperti Engkau pun tetap setia dalam kami. Dan semoga mereka saling mencintai dan menghormati serta hidup dalam damai seturut kehendak-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Antonius Yugo Priantoro, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta kasih-Mu terhadapku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria Yasinta Vika Oktaviani, kenakanlah cincin pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu. Kenakanlah cincin ini sebagai lambang cinta dan kasih setiaku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga dengan ikatan perkawinan ini kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta kasih yang berseri-seri untuk saling menghibur agar tetap bersatu dalam kesetiaan menurut kehendak Allah, dan semoga ikatan cinta kasih yang telah dipersatukan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Amin. Antonius Yugo Priantoro dan Maria Yasinta Vika Oktavian yang berbahagia, walaupun kalian berdua akan hidup mandiri, hormatilah selalu orang tuamu yang telah bersusah payah dan dengan penuh kasih sayang mendidik kalian sampai sekarang. Kita selain mohon berkat Tuhan bagi bekal perjalanan kalian pada saat yang berbahagia ini, ungkapkanlah rasa hormat itu kepada mereka dan mohon restu atas pernikahan ini. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu hingga lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu
Kasih berkatilah kitab suci, salib dan rosario ini, agar salib ini selalu menjadi tanda kekuatan dan kehadiran-Mu di tengah keluarga mereka, dan kitab suci ini selalu menjadi inspirasi bagi hidup keluarga mereka. Rosario ini semoga menjadi tanda kehadiran Bunda Maria di tengah keluarga ini dan memberi dorongan untuk mereka agar berani saling berkorban dengan penuh kasih satu sama lain, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci ini sebagai lambang bahwa kami mewariskan harta yang tak ternilai sebagai bekal utama dalam perjalanan hidup, membina keluarga bahagia, yakni iman Kristiani akan kasih Tuhan Yesus yang mengorbankan dirinya untuk kita. Semoga iman akan sabda Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan di kala duka dan membangkitkan semangat di kala gersang. Semoga berkat rosario yang kudus ini, kalian berdua selalu dekat dengan Bunda Maria, ibu setiap keluarga Kristiani. Doa umat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyampaikan permohonan kita kepada Allah agar Ia menyatukan kedua mempelai ini dalam cinta kasih dan melimpahi mereka dengan berkat-Nya. Bapa, kami berdoa bagi Bapak Paus, para uskup, romo, rohaniwan dan rohaniwati. Turunkanlah Roh Kudus-Mu sehingga mereka selalu setia dalam pelayanan dan Engkau memberikan kesehatan kepada mereka serta rahmat yang melimpah. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami. Semoga Antonius Yugo Prihantoro dan Maria Yasinta Vika Oktaviani yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan, jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kuatkanlah iman kedua mempelai dalam mengarungi bahtera hidup, agar mereka sanggup menghadapi berbagai masalah kehidupan, sehingga mereka dapat membentuk keluarga Kristiani yang sejati. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Berkatilah kedua orang tua kami yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik kami dengan penuh kasih. Berilah kesehatan jiwa, raga, dan umur panjang, serta kebahagiaan keluarga. Berkatilah pula saudara-saudari dan sandai taulan yang telah membantu terselenggaranya perayaan ini. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, bertekun dalam doa, dan murah hati, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis, dan seia sekata dalam hidup mereka bersama. Berlaku jujur kepada setiap orang, menabur kebaikan dalam kehidupan mereka, bersemangat dan rajin dalam pekerjaan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Akhirnya ya Bapa, kami berdoa bagi semua yang ada di sekeliling altar ini, semua yang terlibat, hadir dan membantu dalam perayaan Ekaristi, sakramen perkawinan ini dan acara resepsi nanti. Semoga Kau berikan berkat melimpah, kesehatan dan rezeki,
sehingga mampu mewartakan kabar baik bagi semua orang. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa-kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta kasih-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan ada sesuatu pun mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Persembahkan kepada-Mu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Puji Allah Pujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, Engkau telah mempersatukan kedua hamba-Mu ini dalam perkawinan. Kami mohon, berkenanlah mengabulkan doa-doa kami, dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini. Semoga berkat Ekaristi ini mereka semakin erat bersatu dalam semangat cinta kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
sepantasnya ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau meneguhkan perjanjian nikah dengan ikatan cinta mesra yang menyenangkan dan kesetiaan tak terputuskan. Engkau menghendaki perkawinan murni dan subur, agar keluargamu semakin berkembang. Engkau mengatur dunia dengan kuasa-Mu, sehingga anak-anak yang dilahirkan untuk memajukan dunia, dilahirkan kembali untuk memperkembangkan gereja demi Kristus pengantara kami. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami melakukan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Oh
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Bapak Uskup Agung kami, Monsinyur Robertus Rubiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo-Santa pelindung kami masing-masing sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai Tuhan. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, lihatlah Anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal.
Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerahimanmu. Adarku, mampu harta dan kasih-Mu di dalam bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu. Tempatnya layak untuk bersemayam, tumbuh dan Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena dalam perayaan Ekaristi ini kami boleh mengiringi peneguhan cinta kasih Antonius Yugo Prihantoro dan Maria Yasinta Vika Oktaviani mengambil bagian dalam penerimaan sakramen perkawinan. Kami mohon kiranya mereka Kau dampingi dalam setiap langkahnya dan Kau anugerahkan kepada mereka senantiasa sehati dalam cinta dan berbakti kepadamu dan kepada sesama, demi Kristus Tuhan kami. Ada sambutan dari keluarga. Selamat siang, Romo. Selamat siang Bapak Ibu dan Suster. Selamat siang saudara dan saudari sekalian. Perkenankan saya di sini mewakili keluarga Pak Aris, keluarga Pak Haryono dan juga Mbak Vika dan Mas Yoga untuk menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih. Pada hari yang berbahagia ini kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena berkat dan cinta kasih, segala bantuan, kehadiran, dan doa restu saudara-saudari sekalian pada janji perkawinan yang telah diteguhkan Tuhan. Teriring hormat dan terima kasih kami aturkan kepada Romo Thomas Ariwibowo PR yang telah memimpin dan meneguhkan sakramen pernikahan ini. Selanjutnya terima kasih kepada Romo A. Suratmo Martoyo PR selaku Romo Paroki Klepu, Prodiakon Bapak Murni Supatono. Kemudian terima kasih juga kepada kedua saksi Bapak Ignatius Sutrisno dan Bapak Francisco Danang Wijaya. Terima kasih juga kepada kelompok Pur Darmo Yuwono yang telah mengiringi dan menyemarakan hari baru kami, Mbak Vika dan Mas Yoga. Terima kasih pada Lektor Wisdinar, Koster, dan Sekretariat Paroki yang telah membantu pelaksanaan penerimaan sakramen pernikahan ini. Terima kasih juga kepada Ketua dan Umat Lingkungan Heribertus Sejati Pasar dan Lingkungan Alusius Wilayah Frigia Paroki Santo Paulus Sendang Guo Semarang, dan saudara-saudari semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan perhatian, bantuan, dan doa restu selama persiapan maupun pelaksanaan misa sakramen perkawinan Mbak Vika dan Mas Yoga. Semoga perkawinan ini tidak hanya menjadi kebahagiaan bagi keluarga Bapak Aris, keluarga Bapak Haryono, dan Mbak Vika juga Mas Yoga, tapi menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Semoga Allah Bapa di surga memberkati kita semua. Amin. Dan ada sedikit pengumuman dari keluarga mempelai bahwasanya nanti
kita nanti kalau foto hanya pihak keluarga saja, pihak orang tua dan mempelai dan romo saja, karena waktu kita harus segera ke tempat gedung pernikahan. Jadi nanti kalau ada saudara-saudara yang lain, foto di gedung pernikahan saja. Terima kasih, matur nuwun berkatan. Pertama saya mengucapkan selamat kepada Vika dan Yugo. Akhirnya kalian resmi menjadi pasangan suami istri secara sah, sekurangnya secara forma publika, forma kanonika menurut tata cara gereja Katolik. Selamat menjalani hidup perkawinan. Hidup perkawinan itu baru dimulai saat ini, dan sampai nanti mbuh rawruh sampai maut memisahkan kalian. Jaga janji perkawinan yang telah kalian ucapkan baru saja tadi. Juga mohon maaf ada hal yang barangkali menjadi tidak nyaman, banyak dramanya di dalam persiapan perkawinan ini. Mohon maaf, bukan soal pribadi, tetapi ini soal kapasitas saya sebagai pejabat gereja. Sekali lagi mohon maaf dan mohon maaf. Mungkin menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi keluarga, ya sudah, tidak apa-apa. Perkawinan itu urusan pertama-tama bagi mempelai, bukan urusan keluarga. Kalau mempelainya tidak siap atau mempelainya siap, itu yang siap atau tidak siap itu mempelainya, bukan keluarganya. Mari kita siapkan hati, kita menyambut berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan sukacita kepada saudara berdua, memberkati saudara dengan keturunan dan kebahagiaan cinta. Semoga Tuhan menyinari hidup saudara dengan cahaya kasih-Nya, penuh rahmat, damai dan sejahtera. Semoga Tuhan melimpahi saudara dengan kekuatan untuk mewartakan kebangkitan dan mengharapkan kebahagiaan kekal. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Bunda Maria, Bunda yang penuh rahmat, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk setia satu sama lain, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya sebagai suami istri. Karena itu, kami mohon doa restumu ya Bunda. Doakanlah agar cinta kami tak teruji dalam segala suka dan duka hidup pernikahan, dan mempunyai kehendak yang kuat untuk selalu menjaga keutuhan rumah tangga kami. Semoga kami dapat membangun rumah tangga yang sejahtera dan hidup dalam keluarga Katolik yang bahagia.
kami mohon agar kami dapat menjadi orang tua yang baik dan dapat mendidik anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada kami. Ya Bunda yang baik hati, bawalah doa kami ini kepada Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Tiada nada, tiada suara mampu mengungkapkan rasa bahagia tak terkira. Tiada sungai, tiada samudra mampu tandingi agung cintamu, lembut hatimu, ubah hidupku. Hadirmu dalam lubuk hatiku, untuk mencintaiku dengan segenap kasih-Mu. Ku bahagia selalu bersama-Mu Yesus, karena aku Kau cinta. Tiada lembah, tiada bukit kan menghalangi langkah